kita belajar tentang pembahasan soal persiapan ujian semester ganjil bagian yang ketiga. Kita lihat di sini soal nomor 11. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Besar kapasitas kapasitor pengganti untuk rangkaian tersebut adalah sebesar, kita lihat pembahasannya. Yang ini adalah rangkaian paralel, tentu kita paralelkan dulu. Kita katakan ini sebagai R paralel. R paralel itu tinggal kita jumlah aja, 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 9 mikrofarad. Setelah ini kita paralelkan, berarti tinggal diserikan 1 per R seri, yang ini 1/9 ditambah yang ini juga 1/9 ditambah 1/9. Hasilnya adalah 3/9. Jadi R seri itu tinggal kita balikkan menjadi 9/3, itu sama dengan 3 mikrofarad. Jadi jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 12. Di sini dikatakan dua buah muatan listrik QA dan QB terpisah sejauh 60 cm seperti gambar di bawah. Jika QA min 90 mikrokolom dan QB sama dengan plus 10 mikrokolom. Letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah, kita lihat pembahasannya. Nanti diperhatikan di sini, jika muatannya berbeda, maka yang mungkin 0 di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tinggal kita lihat nanti nilai muatannya paling kecil. Karena nilai muatannya paling kecil adalah 10, berarti dia di sini. Tetapi jika nanti sama-sama tandanya negatif-negatif atau positif-positif, yang mungkin 0 di antaranya. Jadi di sekitar ini. Tapi karena berbeda tadi, maka dia harus di luar, di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita letakkan dekat muatan yang paling kecil nilainya, bukan tandanya, karena tandanya ini nanti hanya menentukan posisinya di mana. Oke, nilai 10 lebih kecil dari 90, berarti di titik ini kita katakan sebagai titik C. Kita katakan jaraknya ini adalah sejauh X dari B. Oke, tinggal kita buat yang diketahui, berarti jarak A ke titik C itu adalah 60 ke sini ditambah X, sedangkan jarak B adalah X. Kemudian QA kita buat 90 mikrokolom, tanda negatif tadi hanya menentukan letaknya aja. Kemudian QB 10 mikrokolom. Jadi tanda negatif dalam perhitungan tidak perlu dimasukkan. Oke, kita buat. Jika dikatakan 0, langsung aja perbandingan antara muatan dengan jarak dikuadratkan. Jadi QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Asal dikatakan nanti nilainya 0, tinggal kita buat seperti ini. Oke, kita masukkan nilainya. QA tadi 90 per RA itu 60 ditambah X kuadrat, sama dengan 10 kali X kuadrat. Kita coret nolnya, ini sama-sama dibagi 10, hasilnya menjadi 9 per 60 ditambah X kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat. Semuanya kita akari. Akar dari 9 hasilnya adalah 3. Akar dari 60 tambah X kuadrat sama dengan 60 tambah X. Akar 1 adalah 1 dan akar X kuadrat sama dengan X. Kita kali silang. Berarti ini adalah 3X. 60 tambah X dikali 1, 60 tambah X. Ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi kurang. 3X dikurang X hasilnya adalah 2X. Sama dengan 60, berarti X sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 cm. Letaknya tadi di sebelah kanan dari muatan B. Jadi jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 13. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. Ada konstanta dielektrik, luas plat, tebal plat, dan jarak kedua plat yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar jika diberi muatan adalah. Kita lihat pembahasan. Nilai kapasitas kapasitor adalah ini K. K ini bisa juga dibuat epsilon R, permitivitas relatif atau konstanta. Epsilon 0 permitivitas ruang hampa dikali A per D. Jadi dia tergantung pada konstanta dielektrik, ini benar. Kemudian tergantung pada luas plat, ini benar. Dan jarak antara kedua plat, ini juga benar. Berarti yang benar 1, 2, dan 4.
Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 14. Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik plus Q dan plus Q. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah sejauh R sehingga timbul gaya kolom F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 2R, maka gaya kolom yang timbul adalah, kita buat pembahasan. Di sini dibuatkan bahwa F1 sama dengan F dan jaraknya sama dengan R. Kemudian jaraknya diubah menjadi 2R. Yang ditanya adalah berapa F2. Oke, kita tahu bahwa F itu sebanding dengan 1/R kuadrat atau F berbanding terbalik dengan R kuadrat, sehingga bisa kita tulis F2 per F1, berarti di sini menjadi R1 per R2 kita kuadratkan karena berbanding terbalik, jadi F2 ke sini, F1-nya ke sini. Oke, kita masukkan angkanya. Berarti F2, F1 itu F sama dengan R per 2R. R-nya bisa kita coret, hasilnya ini menjadi 1/4 karena 2 dikuadrat. Tinggal kita kali silang, berarti F2 sama dengan 1/4 F. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 15. Perhatikan gambar di bawah. Kawat L pada bidang X, O, Y sejajar sumbu X dan berarus listrik E. Arah induksi magnet di titik P searah sumbu. Kita lihat titik P-nya di sini. Oke. Menggunakan kedatangan kanan berarti kira-kira seperti ini. Arah arus kita katakan ini ke arah kanan atau sumbu X positif. Maka arah B ini menuju atau masuk bidang ini. Kita buat kira-kira seperti ini. Berarti kalau kita lihat masuk ke dalam bidang yang ini sama dengan Z negatif. Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembahasan soal persiapan ujian semester bagian yang keempat.